ayune ulangi lagi. Kualitas paling tinggi hari ini di dunia. Contoh kopinya hari ini paling terbaik penghasil kopi di dunia di mana? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Penghasil kopi dengan kualitas terbaik di dunia dari mana? Dari mana? Ah, Brazil. Ya, nanti saya kasih hadiah ya. Ini saya dapat hadiah kopi ya. Ya, dari Brazil. Ya, maka salah satu warung kopi yang paling mahal, yang paling elit, yang hari ini bertebaran. Mana coba, ada yang tahu nggak? Itu hadiahnya. Ya, tempat ngopi yang paling elit, ya, yang biasa ada di kota-kota, di tempat-tempat mana? Waduh, ini mah jangan. batal. Starbucks. Ya, salah satu tempat ngopi yang paling elit dan paling mahal dan sudah menyebar di mana-mana, namanya Starbucks. Nah, kopi yang dipakai untuk Starbucks itu satu supplier, ya, satu produsen bahan biji kopinya itu dengan kopinya Volten. Maka ketika kita minum kopinya Volten, serasa kita minum kopi di Starbucks. Tapi di Starbucks harganya 60.000 satu cup. Ini harganya murah meriah. Nanti dulu harga belakangan dulu ya. Gitu. Nah, padahal kita bukan mau jualan kopi saja, betul nggak? Kopi itu hanya media saja, hanya sebagai cara agar supaya mudah. Bukan jual kopi, betul? Kita jual ekstrak jahe hitam agar semua kalau bisa masyarakat kita itu, apalagi yang berada di zona gaya hidup tadi itu, yang susah dibuka mindsetnya ketika bicara tentang sehat, betul nggak? Mereka lebih memilih ya beli kopi yang tadi, walaupun bisa berpotensi merusak kesehatannya, mereka lebih memilih itu ketimbang kita jelasin kopi yang hubungannya dengan kesehatan mereka. Karena apa? Karena gaya, betul? Makanya nggak usah ngomong panjang lebar di lingkungan masyarakat yang sedang berada di gaya hidup. Yang penting ngomongin enak, ngomongin murah, nikmat, betul nggak? Ya, seperti itu. Nanti dengan sendirinya mereka akan merasakan khasiat daripada jahe hitam dengan sendirinya. Nah, kabar baiknya di dalam kopi kita, selain daripada ini dari kualitas kopi terbaik di dunia, yang kedua ada ekstrak jahe hitamnya, yang ketiga ada ekstrak kulit manggisnya, yang keempat ada ekstrak zaitunnya, ya, di dalam kopi kita. Dan gulanya ini diambil dari gula namanya nano sweetener. Nano sweetener ini adalah gula yang diekstrak dari tebu hitam, yang dimana rasa manisnya 7 kali lipat lebih manis daripada gula biasa. Dan ini sangat-sangat aman dan bahkan membantu menyembuhkan bagi yang punya masalah diabetes atau yang ingin menjaga stabilisasi atau kestabilan berat badan. Ya, yang sudah keberatan berat badannya, kegemukan, ya kan? Karena mungkin salah satunya banyak minum gula, betul nggak? Maka minum kopi ini atau teh ini atau susu ini jangan khawatir bisa menjadi gemuk. Maka ini juga bahkan membantu untuk melangsingkan berat badan. Ya, oke? Jadi satu kopi. Yang kedua black tea. Ya, teh tarik. Ini teh tarik enaknya pol-polan. Pasti saya ada yang di dalam hatinya Bapak Ibu akan bilang saya pasti ini. Enak-enak saya nggak tahu Mas, yang bener aja ya kan? Karena saya nggak nyoba, nanti kita nyoba. Betul nggak Mas Sugeng? Ya, nanti kita nyoba ya. Tapi ada air panas nggak di sini? Ada. Tenanan. Kalau ada nanti kita boleh nyoba ya. Kita bikin satu tempat sekaligus ya. Nanti dicoba.
Ya karena kalau satu gelas gede kayak gini, bawa stoknya kita nggak banyak ya kan, karena sengaja saya. Ngopi ya pakai cangkir. Ya, yang penting ya Pak ya. Jadi itu ya. Yang kedua adalah black tea, sama. Ini diambil dari jenis teh hitam. Black tea kan teh hitam ya. Jenis teh hitam di kasta yang paling tinggi dari China, langsung kita import. Ya, baru setelah itu ekstrak jahe hitam di dalamnya, ada ekstrak kulit manggis, ada ekstrak tadi apa namanya zaitun atau jintan hitam, dan juga ada kalau gulanya sama semuanya, dan ada prebiotik inulin, bagus buat pencernaan ya. Nah rasanya juga Bapak Ibu, kalau teh tarik paling enak ada yang tahu nggak sekarang? Tadi sudah dapat hadiah satu ya. Tempat minum teh tarik paling enak ada yang tahu nggak di mana? Malaysia. Itu negaranya. Ininya kita tempat apa namanya tadi contohnya, kafenya atau tempat nongkrongnya ininya. Apa coba? Mana mana Pak? Yang paling terkenal apa coba namanya? Kalau tadi ngopi kan Starbucks. Namanya. Dia judulnya kopi juga, tapi di sana menu yang paling favoritnya adalah teh tarik. Negaranya betul tadi dari Malaysia. Apa coba? Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya teh tarik, kalau tadi kopi, ya kan? Hadiahnya teh tarik. Oke. Ada yang tahu? Kemarin itu. Saya hitung sampai 5. Ya. Malaysia. Oke. Ada yang tahu nggak? Negaranya betul dari Malaysia. Ya kan? Kalau nggak ada, saya tetap kasih hadiah, ya kan? Tapi kalau ada, hadiahnya bagi yang bisa jawab. Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang bisa jawab. Wah, berarti ini belum pernah minum teh tarik di tempat itu, ya kan? Nah, ketahuan nih ya. Nanti kita ajak ya. Namanya kopi tiam. Kopi tiam. Nah, kalau kita datang ke kopi tiam, ya kan, itu dari Singapura dan Malaysia, ya. Itu pasti menu favoritnya adalah teh tarik, dan teh tarik paling enak adanya di kopi tiam. Ya. Nah, ini lebih enak daripada kopi tiam. Teh tariknya. Dijamin itu. Oke? Nah, ini teh tariknya. Yang ketiga, kita susu. Ya, kalau susu lambang untuk semua, betul nggak? Dari anak-anak sampai dengan lansia semuanya minum susu. Baik pria maupun wanita semuanya minum susu, itu kan? Oke, nah, susu yang paling terbaik sekarang dari mana? Susu yang paling terbaik, penghasil susu terbaik di dunia dari mana? New Zealand. New Zealand. Oke, kayaknya ini deh. New Zealand. Oke, dapat hadiah ya. Ya, dapat hadiah. New Zealand, betul. Nah, susu kita juga bahan baku susunya adalah diambil dari New Zealand. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya tentang susu. Kenapa susu terbaik di dunia adalah dari New Zealand? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Oke, itu oke. Kenapa dia bisa sehat? Karena cuacanya tropis, jadi sapinya diliarkan. Oke, lebih spesifik lagi, ada yang tahu nggak? Oke, bagus, betul. Ada yang lain yang lebih spesifik? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat teh tariknya 2. Jumlah sapinya lebih banyak dari Apa, Bu? Makanannya, terus kenapa makanannya memang? Kenapa dia alami? Ya kan, kalau alami kan di mana-mana juga mungkin bisa alami juga. Kenapa dia? Dari mana? Kenapa bisa begitu? Oke ya, saya tetap kasih hadiah buat ibu ya. Ya, 1 saset karena nggak sempurna jawabannya. Betul, dia makanannya adalah rumput paling organik karena rumputnya dihasilkan dialiri oleh air lelehan salju. Gitu ya, karena rumputnya di sana itu dialiri airnya oleh air lelehan salju. Gitu. Maka makanan daripada sapi tadi itu rumputnya itu, sehingga menghasilkan kualitas sapi yang baik di atas yang sudah baik di dunia. Nah, maka susunya juga sama. Susu yang paling terbaik hari ini di dunia sampai hari ini masih dari New Zealand. Nah, susu kita diambil langsung atau diimpor langsung dari New Zealand, Bapak Ibu. Tapi kita juga bukan mau jual susu sebetulnya.
jual kopi Ya, jahe tapi hitam. di dalamnya kita mau jual dua yang paling utama. Yang pertama ekstrak jahe hitam yang ada di dalam susu kita. Yang kedua ada yang namanya snow lotus atau bunga teratai salju. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang catat yang tadi dapat hadiah ya. Pertanyaan berikutnya, ada yang tahu tidak? Jangan googling ya. Jangan googling. Berarti kalau karena takut googling masuk. Cepat kita jawabannya sekarang ya kan pertanyaan. Oke. Bunga snow lotus itu dari mana? Saya hitung langsung sampai 3. 1. Cina. Dari? Cina. Dari Cina. Oke ya. Dari Cinanya di mana? Gunung apa? 1, 2. Hah? 3. Oke. Tetap dapat hadiah ya. 1. Ingat yang dicatat yang. Tapi memang kurang spesifik. Ya kan betul di Cina tapi dari Gunung Himalaya. Ya, jadi bunga snow lotus itu adanya di lereng Gunung Himalaya. Nah, ekstrak daripada snow lotus atau bunga teratai salju itulah yang kita pakai untuk menambah kehebatan daripada produk kita, susu kita. Nah, untuk apa bunga snow lotus? Kalau tadi kan ekstrak jahe hitam kan sudah saya sharekan ya. Manfaatnya untuk apa? Kalau bunga snow lotus itu lambangnya adalah lambang kecantikan. Ya, karena lakonnya itu adalah lakon Dewi Kwan Im. Nah, lakonnya Dewi Kwan Im. Ya kan, dulu ketika Dewi Kwan Im itu pada saat masih mudanya, ketika merawat kecantikannya itu menggunakan ekstrak teratai salju. Nah, jadi bagi ibu-ibu nih, ya kan, yang ingin secantik Dewi Kwan Im, ya kan, maka jangan lupa minum susu, ya kan. Tapi juga setelah minum susu juga dapat hadiahnya selain cantik atau dapat benefit lainnya adalah pasti dijamin sehat karena ada ekstrak jahe hitam dan ada ekstrak sarang burung walet di dalam susu kita. Juga ada ekstrak kulit manggisnya juga ada, ya. Kemudian ada ekstrak jintan hitamnya juga di dalam susu kita ada, ya. Oke, ini semuanya sudah keren nggak produknya? Keren ya. Rasanya enak nggak? Oh iya bagus, belum tahu. Oke, sekarang harganya murah nggak? Oh belum tahu juga, betul ya. Oke, sekarang karena rasanya belum tahu juga, ya kan? Dan harganya belum tahu, saya mulai dari harganya dulu. Ya, nanti rasanya kita setelah selesai kita bisa sambil ngopi, betul nggak? Hah? Ada masih. Oke, di tas. Oke, sekarang harganya Bapak Ibu semuanya, ini harga paket agen ya. Karena kita memang di sini sistemnya keagenan. Nanti untuk lebih jelasnya bicara tentang keagenan bisa ke Romo Sugeng. Saya hanya garis besarnya saja di sini ya, di mana ini satu paket isinya 12 kotak kalau kalau kopi. Kalau teh isinya juga 12 kotak, susu isinya 9 kotak satu paket. Kopi satu paket 12 kotak, isinya satu kotak 20 saset. Teh juga sama, satu paket 12 kotak, isinya 20 saset dalam satu kotak. Nah, susu 9 kotak dalam satu paket, dalam satu kotak isinya 15 saset untuk susu. Dia isinya lebih sedikit karena dia memang lebih banyak juga tadi ingredientnya ya, atau komposisi di dalamnya, bahan herbalnya. Jadi kalau di sana kan ada snow lotus tadi ya, di sini tidak ada snow lotus karena di sini memang bukan spesifik untuk kecantikan. Kalau itu ada spesifikasi untuk kecantikan dan kesehatan. Kalau ini lebih dominan untuk kesehatannya. Kalau kopi dan teh, maka isinya lebih banyak. Oke, sekarang berapa satu paket? Perlu dibuka nggak Pak Sugeng? Buka ya. Harga satu paket itu adalah 2.310.000 dapat 12 kotak. Berarti cuma berapa satu kotak? 192.000. Kalau dibagi 20 cuma 9.600. Itu beli pertama. Ketika kita pertama kali jadi agen. Nah, selanjutnya ini harga yang paling utama sebetulnya harga ini. Fixnya harga sebetulnya ini, yaitu harga RO. Karena kalau RO atau belanja ulang itu akan terus-terusan kita lakukan ketika produknya laku. Tapi kalau agen kan cuma sekali aja. Pertama kali kita jadi agen. Selanjutnya adalah RO. Ketika RO belanja ulang itu harganya sama 2.310.000 tapi dapat cashback 350.000. Jadi fix modalnya itu adalah cuma 1.900.000
350.000. Kita dapat cashback tadi itu 350.000. Jadi 1.960.000 dibagi 12 jadi berapa satu kotak? Cuma 160 ribuan. 160 ribu dibagi 20 berarti cuma 8.000 perak. Murah apa murah? Kopi seenak Starbucks dan di dalamnya ada ekstrak jahe hitam yang hari ini lagi dicari di dunia oleh para pakar kesehatan dunia dan hanya ada di Volten yang memiliki dan yang punya hak untuk memasarkan metoksiflavon dari ekstrak jahe hitam tadi itu. Kita cukup bayar 8.000 perak Bapak Ibu. Murah apa murah? Murah banget. Dan yang paling penting eksklusif Bapak Ibu. Enak, betul nggak? Khasiatnya jos, harganya murah, dan yang terakhir adalah yang menjadi keuntungan bagi kita, eksklusif. Produknya tidak ada dimanapun, hanya ada di Volten. Confirm itu, kita punya sertifikatnya resmi. Ya, jadi kalau ada merek lain misalnya di orang sana mengatasnamakan jahe hitam, aduh, itu pasti abal. Orang pasti tahu kok, karena mereka belum tentu punya identitas yang betul-betul bisa membuktikan bahwa produk mereka adalah punya kualitas ekstrak jahe hitam atau bahkan betul-betul itu jahe hitam atau tidak. Belum tentu, karena itu tidak ada hari ini di dunia Bapak Ibu. Ya, hanya dimiliki oleh Volten. Enak nggak kalau kita memasarkan produk eksklusif kayak gini? enak. Wah, kalau sudah laku di situ kita tenang Bapak Ibu, nggak ada yang pesaing-pesaing, betul nggak? Yang ini nggak ada. Kita pasti betul-betul merdeka betul-betul di situ. Kita tinggal maintain customer kita, betul nggak? Dengan produk yang istimewa, betul? Akhirnya kita bisa pasif income. Tapi kalau produknya kurang eksklusif, betul nggak? Hari ini kita closing, ya toh? 2 kali kita closing, berikutnya produk yang sejenis sudah banyak di mana-mana. Akhirnya kita hit and run, mulai lagi, betul nggak? Ya, nawarin produk baru lagi, mulai lagi, nawarin produk baru lagi, mulai lagi, nawarin produk baru lagi, betul nggak? Mau sampai kapan? Oke sih, nggak ada masalah kita sebagai marketing, tetapi kan akan jauh lebih the best ketika kita punya produk yang eksklusif dan produknya terus-terusan dicari customer. Dan customer juga nggak akan lari dari kita. Kenapa? Mereka nggak bisa dapat produk seperti ini dimanapun hanya melalui kita. Itulah passive income namanya Bapak Ibu. Oke. Nah itulah dia produk kita. Intinya adalah untuk kopi. Ini penyakit apa saja tadi ya? Diabetes dan kanker. Ya, itu dengan sangat cepat. Ya, dia hentikan itu. Yang kedua adalah kanker. Oke, kopi dan teh termasuk susu. Hanya susu, ada tambahan lagi yang sebagai strong pointnya, manfaatnya adalah untuk kecantikan, mengencangkan kulit, mencerahkan kulit. Saya 1 bulan yang lalu hitam banget Bapak Ibu. Sekarang minum susu terus lumayan saya kembali lagi putih ya kan. Oke ya. Loh, betul nggak Mas Sugeng? Sebulan yang lalu saya itu hitam banget ya kan. Saya minum susu terus loh itu ya. Nah nanti pokoknya hari ini yang ibu-ibu wajib minum ini. Selain daripada pokoknya semuanya kencang-kencang semuanya ya kan. Ya pokoknya luar dalam kencang semua. Yang pokoknya gitu deh ya kan. Jangan dibahas panjang-panjang ya kan. Pokoknya bapaknya makin jatuh cinta ya kan. Makin jatuh cinta gak akan kemana-mana. Selalu di kau yang ada di hatiku tidak ada yang lain. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. 3 produk kami hari ini yang sedang kami mainkan hari ini, yang sedang kami besarkan, dan ini baru mulai di Indonesia. Kami baru mulai di Indonesia. Perusahaan ini sudah ada di 8 negara. Ya, sudah 8 negara dan semua negara tadi itu sudah ada bangunannya yang dimiliki oleh perusahaan ini. Jadi bukan sewa, bukan apa, di 8 negara tadi, termasuk di Indonesia itu sudah ada 8 kantor cabang. Dan termasuk di Yogyakarta, baru launching tadi pagi. Ya, di sini Barca City. Tahu Barca City nggak? Barca City itu satu kawasan elit yang baru, yang punya Citra, yang punya Citraland, yang punya Citraland itu yang di Janti itu Barca City, satu kawasan elit perkantoran dan apartemen. Ya kan, disitulah office kantor cabang daripada Volten Yogyakarta, baru diresmikan tadi pagi oleh CEO dari Kuala Lumpur. Kalau Bapak Ibu kabar baiknya, kalau mau bawa prospek ke situ, ngopi setiap hari di kantor kita itu bebas, gratis. Aduh, saya keceplosan ya kan. Besok saya akan kasih kode. Kalau rombongan itu nggak bilang saya lagi. Ya.
Ya, sambil bawa prospek. Nongkrong di situ sambil internetan apalah chatting segala macam, ya kan? Silahkan. Di situ suasana arenanya enak banget. Areanya enak banget, ya. Jadi itulah fasilitas dari perusahaan. Kalau di Jakarta di Central Park sama, itu satu lantai itu dibuat lounge, ya, dibuat betul-betul cafe di mana di situ nyaman sekali, kita bisa nongkrong, bawa customer di situ, ngopi gratis. Ya, dari perusahaan itu sudah fasilitas, ya, servis dari perusahaan. Ada lagi ada di Bandung yang punya rekanan di Bandung, silahkan. Kita di Batu Nunggal, Fulton gede banget, ya. Salah satu tempat iklan atau informasi, papan informasi di perkantoran Batu Nunggal itu sudah namanya Fulton satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, itu yang di Bandung. Berikutnya lagi ada di Pekanbaru dan ada di Makassar. Ya, untuk kantor Fulton. Jadi kita mau promosi di mana saja, asal kita sudah punya customer yang sudah terikat dengan kita, boleh kita. Silakan Bapak Ibu datang belanja ke Bandung misalnya, betul nggak? Boleh, karena ketika dia belanja nanti tetap akan masuk ke kita kok. Oke? Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga dari sini yang kami sampaikan ini betul-betul jauh lebih menarik, ya, untuk bisa dimainkan, dipasarkan dibandingkan produk-produk sebelumnya, karena memang enak, jos khasiatnya, kemudian harganya sangat-sangat tergolong murah dan produknya eksklusif, hanya satu-satunya di perusahaan ini saja, tidak ada di tempat yang lain di dunia. Oke, mungkin sampai di sini sebelum kita tutup. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Ada yang pertanyaan terkait, baik Ibu? Betul. Jadi ini tadi yang saya bilang, Bu, produk kita ini adalah semua kalangan wajib minum. Karena gini ya, ini terakhir jawaban sekaligus juga sebagai pengetahuan buat kita untuk strategi marketing kita, untuk modal promosi, ya. Begini, orang sakit itu, sumber daripada orang sakit itu dari orang yang merasa sehat. Dan orang yang paling berisiko tinggi itu bukan orang yang sakit, tetapi orang yang merasa sehat. Orang yang berada di zona gaya hidup tadi itu seperti kita-kita lah hari ini. Ini sebetulnya yang paling berbahaya dibandingkan dengan orang yang sudah positif sakit. Ya, paham sampai di sini ya, Bu, Pak, semuanya ya. Sehingga produk ini wajib semuanya minum sebetulnya. Cuma kan tadi kalau kita memahamkan, meyakinkan orang yang sedang tidak sakit, mana mau dia, betul nggak? Nah, maka hari ini padahal sebetulnya mereka bahaya. Kenapa? Karena tadi sering nggak kita menyaksikan lagi ceramah tiba-tiba lewat. Betul? Lagi pidato, ya, tiba-tiba lewat. Lagi nyanyi tiba-tiba lewat. Lagi nyetir di jalan tiba-tiba lewat. Lagi jalan kaki tiba-tiba almarhum. Innalillahi, betul nggak? Nah, habis olahraga tiba-tiba lewat. Habis joget-joget India tiba-tiba sama innalillahi. Banyak Bapak Ibu. Maka itulah disebut oleh para kesehatan, pakar kesehatan, orang yang paling berbahaya dari segi kesehatan adalah orang yang merasa sehat, ya, atau orang yang sedang, atau orang yang posisinya justru sedang tidak, seakan-akan tidak ada penyakit. Itulah yang paling berisiko tinggi sebetulnya. Maka ya, produk kita ini sangat tepat untuk masuk ke, dan market paling banyak ada di situ, betul nggak? Ya, market paling banyak ada di situ. Maka produk kita bisa masuk ke situ. Lalu kemudian ke orang sakit gimana? Apalagi kalau ke orang sakit itu mah wajibnya adalah wajib apa kalau ada wajib? Pokoknya wajibnya mutlak itu mah, ya. Kira-kira begitulah. Mutlak untuk kita tawari dan harus minum. Ya, dengan dalam rangka bentuk tadi itu niat yang awal kan kita, ya, peduli betul-betul untuk bisa membantu kesehatan warga, saudara-saudara kita, teman, ya, kerabat dan sebagainya yang betul-betul memang sedang punya masalah kesehatan. Jadi jangankan yang sakit, jangankan yang, ya betul nggak, yang sakit, yang hari ini sedang merasa sehat atau yang berada di zona gaya hidup tadi itu, ya, itu pun juga sangat membutuhkan produk kita, apalagi yang sakit. Dari mulai anak-anak sampai lansia, semuanya. Yang tidak boleh atau kecualinya cuma 2 saja. 1 ibu hamil, 2 anak di bawah 1 tahun. Itu saja yang tidak boleh. Kecualinya cuma itu. Selain daripada itu semuanya
boleh dan harus minum kopinya suka-suka. Kalau anak-anak pasti susu, ya kan. Kalau dewasa antara dua. Kalau nggak kopi, teh. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu? Oh boleh. Kalau kami biasanya di rumah itu langsung 3 kayak gini di shaker. Pagi bangun tidur minum air putih sedikit, langsung 3 ini di shaker. Ya dikocok seperti ini langsung minum glek glek glek. Sampai mau tidur ya kan, minum air putih, di shake lagi minum ini 3 ini minum langsung. Itu benar-benar jos banget lah. Stamina kita jos ya kan, kesehatan kita jos, benar-benar prima lah. Ya, prima betul-betul, enak betul-betul. Yang sudah sakit ya memang banyak sekali kita punya testimoni. Kalau kita mau bongkar testimoni banyak banget di sini Bapak Ibu. Dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya memang galak sih itu. Ya gitu deh pokoknya ya kan. Nah, terutama adalah kopi dan ini. Jadi boleh ya Bu ya? Boleh. 3-3-nya mau diminum sekaligus juga boleh. 3 macam ini. Ya. Boleh, memang lebih bagus jos banget kalau mau langsung 3 minum. Wah itu mah pol-polan ya kan, selain enaknya juga pol-polan. Karena apa? Ya STMJ apa kalau 3 kayak ini? Ya susu, kopi dan teh. Ya kan 3 item atau 3 produk menjadi satu, 3-3-nya punya keunggulan yang istimewa. Lalu kemudian kita minum, waduh itu mah luar biasa banget itu. Gandos. Ya. Top market. Enaknya luar biasa, lebih enak lagi pol-polan karena memang masing-masing punya taste yang berbeda, digabung menjadi satu menghasilkan sebuah cita rasa yang waduh meremelek betul-betul lah minumnya ya. Ya dan murah gitu. Oke. Bisa 250.000. Ini juga 250.000 ya kan. Harganya memang segitu. Kalau kita jualnya atau belinya satuan box kayak gini, ini 250.000. Berarti kan cuma 12.500. Ya kan? Kemudian kalau ini 300.000. Gitu harga satuan. Ya selisih 45.000 lah dari harga paket. Kalau paket kan tadi kenanya, kalau ini tuh 256.000 harga paket. Harga ecernya adalah 300.000, berarti kan cuma kena 44.000 selisihnya. Ya, itulah keuntungan kita kalau kita retail. Kalau retail box ya, kalau retail satuan memang untungnya lebih gede lagi. Contohnya tadi kopi, ya kan kita jualnya berapa satu saset 15.000. Ya kan kopi satu saset, ya. Nah, maka 20 saset berarti jadi 300.000, betul nggak? Padahal belanjanya kita cuma berapa kalau harga RO? Cuma 160.000, jualnya 300.000. Ya kan, kalau dijual ecer, betul nggak? 2 saset. Ya, jualan di mana Pak? Kalau kami ada tim-tim kami yang sudah kami bentuk itu di masjid-masjid, pokoknya di pusat keramaian. Bikin sampel dari termos kecil itu, lalu kemudian kita siapkan gelas loki kecil-kecil kayak gitu, ya kan? Suruh orang nyobain sambil pasang banner di situ. Pak, ada kopi enak banget Pak dan khasiatnya luar biasa, bagus banget dari ekstrak jahe hitam. Coba Pak, gitu. Coba enak. Wah, berapa? Gitu kan? Pak, kami jualnya adalah untuk seduh sendiri di rumah. Ya kan, 2 saset harganya 30.000. Kira-kira kalau 30.000 orang berani nggak nyoba? Pasti nyoba. Insya Allah nyoba. Betul? Insya Allah nyoba. Dan ketika dia nyoba, insya Allah ketagihan. Jangan lupa tinggalkan kontak. Ya kan? Agar dia nanti telepon lagi. Itu kalau offline. Ya, banyak sekali yang dilakukan seperti pusat-pusat keramaian bikin aja. Insya Allah ketagihan. Karena memang rasanya enak. Saya nanti cobain ya. Gitu. Oke. Jadi lebih untung lagi kalau kita jualnya retail. Tapi minimal kalau per kotak pun juga untungnya lumayan lah. Asal sehari bisa laku lumayan banyak. Karena ya kita juga masih dapat sebetulnya bonus dari keagenan masih dapat. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Cukup ya Bu ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Ada lagi? Cukup. Ya, beli saset bijian ya boleh aja. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi ya, cukup ya. Kira-kira bisa nggak ini dimainkan? Bisa. Kalau saya dapat produk seperti ini, saya hold dulu yang lain ya kan, saya fokus ini branding habis-habisan, betul nggak? Karena kita hari ini momentum Bapak Ibu sebelum dikuasai oleh yang lain marketnya. Karena kalau sudah dikuasai oleh yang lain marketnya, kita pun juga ya harus bersaing dengan mereka. Tapi kalau sudah kita habisin dulu, ratain dulu ya kan di berbagai daerah oleh market kita, ya kan oleh promosi yang sumbernya dari kita, ya udah kita menjadi penguasa market.
dan produknya eksklusif. Itu sih kenapa saya kalau boleh hari ini ya kan, saya jujur Bapak Ibu, ini wallahi semua bisnis saya yang lain, kalau ibarat kapal hari ini ya, saya punya beberapa kapal saya yang lain saya bakar semua. Ya, Om Bromo Sugeng tahu saya punya franchise rumah terapi yang hari ini sudah mulai panen sebetulnya. Saya bakar rumah terapi itu, saya nggak jalani lagi. Ya, nah saya bakar. Ibaratnya kapal itu, saya langsung tenggelamin kapal itu, ya kan. Saya fokus kepada kapal yang lebih besar karena bisa menghantarkan saya kepada apa yang menjadi target pencapaian yang lebih besar. Saya bakarin semua, saya ledakin semuanya. Ya kan, produk-produk yang lain tadi, ya kan ada satu perusahaan besar di Jakarta, gedungnya 26 lantai, order produk ke saya karena perusahaan tersebut lagi bikin sistem yang baru. Telepon saya, sudah 3 kali telepon, minta dikirim sampel, minta dikirimin brief produknya dan sebagainya. Saya nggak layanin, padahal sekali order berapa minimal? 100.000 botol. Saya nggak layanin Bapak Ibu. Saya bakar bisnis-bisnis yang lain, saya fokus kepada Volten. Kenapa? Karena saya nggak mau keduluan yang lain Bapak Ibu. Dari sini saya bisa dapat miliaran kok. Tapi yang paling penting adalah saya bisa membantu banyak orang dibandingkan dengan bisnis saya yang saya hanya bisa untuk kaya diri saya sendiri. Itu aja. Kalau lewat ini saya bisa banyak membantu orang yang sehat, orang yang sakit menjadi sehat. Orang yang hari ini tidak tahu menjadi tahu. Ya kan? Orang yang hari ini sedang sulit keuangan, saya bisa bantu lewat ini. Tapi kalau hanya lewat bisnis konvensional saya yang hari ini sudah jalan, hanya diri saya sendiri Bapak Ibu yang punya penghasilan, yang sukses, yang menikmati ya kesuksesannya. Tapi lewat ini saya sangat optimis sekali akan banyak sekali orang yang bisa sama-sama meraih kesejahteraan, meraih sukses, meraih sehat, dan meraih kebaikan-kebaikan yang lainnya hanya lewat Volten ini Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Di sini saya datang bertiga, ya, bersama dengan istri saya, tentunya sudah tahu mantan pacar saya. Yang satu lagi ini abang saya. Ini abang saya ini dari Jakarta, dari Depok, ya. Beliau ini saya bawa-bawa kemana-mana karena ini adalah suhu saya, ya, suhu dalam ilmu apa yang sedang saya jalankan. Jadi kalau namanya suhu itu Bapak Ibu, ketika biasanya kita terjadi sesuatu itu harus segera lari ke suhu, ya, harus segera lari ke suhu. Kalau suhunya jauh repot, ya kan. Saya bisa nanti kehabisan baterai di tengah jalan, maka saya langsung bisa gitu. Jadi beliau ini memang betul-betul orang yang sangat memiliki sebuah jam terbang yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dalam berbagai macam hal ilmu, terutama dalam bisnis, ya. Beliau sudah mencapai banyak hal dalam kehidupannya, syukur nikmat alhamdulillah yang Allah karuniakan. Jadi saya belajar banyak dan memang jujur ini secara hubungan pun kami adalah kakak adik, tapi bukan kakak adik secara jasmani. Artinya kami tidak ada keturunan darah, tetapi secara persaudaraan kami sudah lebih dekat daripada saudara kandung kami sendiri. Ya, kami berempat. Yang satu beliau, abang saya yang paling tua, yang paling senior, yang satu lagi adalah adik saya, di bawah saya secara usia, fisik jasmaninya. Kemudian yang terakhir adalah yang bontot, manggilnya juga kami bontot, adanya di Medan. Ya, kami selalu kalau menggarap satu proyek yang memang betul-betul super hebat, kami pasti turun berempat. Dan di sini kami empat-empatnya turun. Ya, empat-empatnya turun. Biasanya ya kalau perusahaannya cuma biasa-biasa saja, hanya satu-satu saja. Beliau nanti di mana, saya ngerjain apa, beliau ngerjain apa. Tapi kalau sudah ketemu perusahaan yang hebat, ya, proyek yang memang dahsyat, baru kami empat-empatnya turun. Dan hari ini di Volten kami empat-empatnya turun Bapak Ibu semuanya. Fokus garap Volten, yang lain semuanya dipending. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya yang hari ini sedang kami lakukan dan sedang kami kerjakan. Semoga apa yang kami kali ini sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, yang kami bagikan informasi ini betul-betul berfaedah, bermanfaat, dan betul-betul Allah ridhoi, ya, sehingga betul-betul bisa menghasilkan hal yang sangat baik untuk kita semuanya. Ya, baik untuk kesehatan kita ataupun juga baik untuk finansial kita dan juga untuk kesejahteraan kita, keluarga, dan juga banyak orang di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih.
Oke, karena Romo kita meminta, ya kan. Ini kalau ya hari ini spesial buat Bapak Ibu semuanya. Biasanya saya tidak pernah izinkan beliau untuk bicara di mana-mana pun, ya kan, kecuali di event-event khusus, ya kan, karena memang simpanan saya, ya kan, muridnya dulu yang turun, adiknya dulu. Tapi karena Romo yang minta, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan. Silahkan Abang Muhammad Amin, ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia dan dayanya sore hari ini begitu banyak nikmat yang bisa kita terima, yang pada akhirnya membuat kita kumpul di sini dalam rangka pembinaan entrepreneur. Oke. Teman-teman semua, mungkin saya tidak berpanjang kata, sedikit saja. Boleh nggak kalau saya minta sedikit saja teman-teman mendekat supaya tidak terlalu keras? Boleh nggak? Mendekat. Sini. Ini kayak keluarga kita kalau gini, kali ini kan jauh-jauhan. Nggak apa-apa ya? Boleh enggak? Ayo pada mendekat, merapat. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu keras. Saya nggak, suaranya nggak kayak Pak Herman. Suara saya seperti Romo Sugeng. Ya sudah, tidak masalah. Entrepreneur, siapa yang paham entrepreneur? Ini kan ada tulisan Hampura, maaf. Entrepreneur. Siapa yang paham kata entrepreneur? Pengusaha. Benar. Orang yang berani mengambil resiko. Iya, terserah Anda jawab. Saya lagi nanya soalnya. Gak usah ragu-ragu, kan masing-masing punya pendapat ya. Uang jangan pakai kaos entrepreneur, orang tanya entrepreneur itu apa? Gak tahu, orang ditempelin nama itu. Paham nggak? Oh, Pak, apa? Usaha. Oke, Bapak. Biar aktif nih, jangan jasmaninya di sini, tapi pikirannya entah di mana gitu. Nggak ada guna kita kumpul. Tujuan kumpul apa? Pulang dari sini. Tahu nggak? Ada sesuatu yang baru, wawasan Baru. semangat faedah nggak kumpulnya? Faedah. Bukan orang begitu. Betul nggak? Betul. Apa iya? Tanya itu Pak. Apakah Bapak stres? Ya, kita relax saja ya. Iya, siapa yang mau jadi entrepreneur sejati? Belum tentu Pak, jangan dibilang semuanya, belum tentu. Kalau kan gini ya, tiap keliling kita ini Tuhan lihat, betul tidak? Setiap keliling kita ini ada hambanya juga yang disebut malaikat yang mencatat gerakan manusia, betul tidak? Ketika ditanya siapa yang mau jadi pengusaha sejati, malaikat akan catat tuh. Tuhan, si Anu nggak nyangkut tangan, jadi jangan gitu ya. Jadi kita sepaham, setuju sepaham? Sepaham. Ini sama seperti saya beberapa puluh tahun lalu, teman-teman. Saya bukan orang seperti apa, saya cuma lulusan SMA, bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan yang bisa dikatakan sangat besar, ya, yang membangun properti, sebagian properti yang punya karakteristik unik, perusahaan yang boleh dibilang setengah gedung Jakarta dibangun, ya, yang kemarin sempat pemiliknya jadi gitu ya, nggak enak saya nyebutinnya. Tapi itu bagian. Wis nanti saya WA ke Bapak ya, siapa pemiliknya.
Ya, hari itu saya di situ. Dan hari itu saya baru berputra satu, umur saya sekitar 27, 28. Keinginan menjadi pengusaha sangat besar, tapi saya sadari diri dan saya merasa hari itu nggak mungkin jadi seorang usahawan. Kalau sekarang teman-teman diwadahi dengan komunitas seperti sekarang, aduh kalau saya sangat-sangat bersyukur. Hari itu tidak ada saya. Ya, hingga akhirnya ada kesempatan jadi seorang usahawan itu kan identik dengan jual. Ada sesuatu produk yang ditawarkan. Itulah makanya dibilang usahawan. Apapun orang melakukan usaha itu ya usahawan. Nggak harus di kantor punya bisnis apa. Itu semua adalah usahawan. Konotasi definisi dari usahawan adalah orang yang berusaha. Seperti warung-warung itu yang punya itu usahawan. Ya. Nah, saya bekerja, ya. Kenapa saya bekerja? Karena memang mental saya mental pekerja. Tahu nggak mental pekerja? Yang jalan kalau Suruh. melakukan kalau diperintah. Tidak punya satu sifat usahawan. Apa sifat usahawan? Paling dasar. Mandiri. Apa? Bukan. Apa? Sifat. Karakter. Inisiatif. Jadi usahawan itu harus punya Inisiatif. Kalau masih disuruh-suruh namanya Pekerja. itu beda ya. Jangan kencang, saya pakai mic. Pasangannya saya ngomong, kan kita umum. Ya, makanya saya agak pelan ngomongnya, ajak dekat-dekat itu supaya saya lebih pelan. Ini agar dapat satu wawasan baru teman-teman. Nah, ketika hari itu saya mau jadi seorang usahawan, nggak ada modal. Kan keluhan orang berusaha apa sih? Orang mau usaha? Modal. Ya, karena berpikirnya pasti wah ini modalnya besar gitu kan, pasti itulah. Yang kedua, saya sudah kerja jadi pekerja, belum tentu usaha saya maju kalau saya berhenti kerja. Setuju nggak? Ini kan ada masa transisi namanya, masa peralihan antara pekerja menjadi seorang usahawan. Itu agak rumit itu. Salah ambil posisi, salah ambil keputusan, celaka. Ya, nah melalui seorang kawan yang menawarkan bisnis network. Kalau sekarang bilangnya MLM. Ya, dan hari itu saya nggak berpikir seperti apa gambaran seorang pelaku network. Pengen dapat ini, dapat itu atau digambarkan, tidak. Saya kenalnya terpaksa, tercebur secara tidak sengaja karena rasa tidak enak dengan kawan. Jadi kalau ada kawan yang mau ngajak sesuatu yang baik, saya itu orangnya nggak enakan. Ngajak berubah hidup, itu saya nggak enakan tuh orang itu. Ngajak semangat, kalau nggak saya respon tuh saya orang nggak enak. Saya tuh gitu, ya. Alhamdulillah saya dikarunia rasa begitu. Tapi kan ada orang tidak dikarunia itu. Teman sampai setengah budek ngajakin berubah hidup, dia santai aja. Ada nggak orang begitu? Ada. Mudah-mudahan kita bukan orang seperti itu. Nah, hingga terjadi perubahan hidup saya, ya. 1 tahun berubah, 2 tahun berubah. Ketika 2 tahun berubah, saya nyatakan diri saya berhenti jadi seorang pekerja. Itu kapan? Tahun 98. Tahun dimana orang takut kehilangan pekerjaan. Karena hari itu sedang krisis moneter. Bubar bareng dari office boy sampai pemilik. Dari office boy sampai kantor pecat bareng, perusahaannya tutup. Saya malah resign, berhenti. Makanya saya dimusuhin sama keluarga besar. Dibilangnya kalau bahasa orang sana, orang Jakarta, udah enak-enak kerja, bisnis nggak pukul lagu dikerjain. Orang tujuannya dalam berusaha bekerja apa sih? Apa? Dapat penghasilan, duit. Betul tidak? Iya. Nah, mau pilih mana? Kelihatan keren gak ada uang? Ya? Atau nggak keren tapi punya uang? Ya enggak? Atau keren punya uang? Pilih mana? Keren punya uang. Kenapa saya begitu tanya teman-teman? Banyak orang punya perusahaan, ya keren kelihatannya, tapi nggak punya uang, juga nggak punya waktu. Ada orang punya waktu, tapi nggak punya uang. Ada orang nggak punya waktu, celaka nih, juga nggak punya uang. Nah sekarang bagaimana saya memulai hari itu? Saya pengen punya waktu, juga punya uang. Salah satunya adalah bisnis entrepreneur. Dan itu terjadi teman-teman. 1 tahun saya bisa ajak istri keluarga saya wisata. Ya, bukan ke Poncok Pos, Pucuk Pos. Apa sih? Pucak sosok. Bukan.
Ke New Kita York. lihat negeri orang yang nggak pernah kita lihat. Kita datang ke negeri yang dingin yang kita nggak pernah rasakan. Nah, dulu nggak itu cuma gambar aja kan? Himalaya. Nah, seorang pegawai ini akhirnya bisa begitu. Kenapa? Karena mindsetnya berubah. Dan hari itu nggak ada wadah yang namanya internet. Kalau mau cari satu pengetahuan harus datang ke toko buku. Bukan buat beli buku, saya numpang baca. Makanya diapalin tuh. Toko Gramedia tuh, kalau saya datang mau numpang baca ya. Saya gitu tuh. Tembak langsung saya. Saya bilang, ya mbak gitu. Beli mahal-mahal bukunya mas. Iya, ya sudah. Akhirnya itu terjadi. Kalau hari ini Pak Herman, Pak Sugeng ajak teman-teman dalam satu komunitas ini, menurut saya ini keren. Teman-teman punya wadah lebih hebat dibanding saya dulu. Saya tadi bahasa beliau apa, kalau orang dulu mau lakukan usahanya, orang per orang terdatangi satu-satu. Sekarang tinggal blast sampai orang semua informasi itu. Ya enggak? Makanya saya langsing karena dulu sering jalan mas gitu. Sana kemari. Nah hari ini saya punya usaha, Pak Herman punya usaha. Memang melihat dengan intuisi usaha tentu saja, dengan kalau bahasa intuisi itu apa? Kalau di binatang itu naluri ya mas. Kalau manusia itu intuisi, rasa bahwa ini akan besar. Ya, hari itu nol pengetahuan saya. Saya cuma bilang apa? Kelebihan saya adalah saya manut. Diajarkan sama orang yang ngajak saya iya aja. Karena memang belum paham. Ketika paham baru ada yang dikatakan kreativitas muncul. Nah, bisnis ini kita begitu. Tinggal manut aja nanti yang Pak Sugeng gimana. Pak Sugeng juga mungkin akan sharing ke kita gimana caranya, ini kita pandu semua sampai teman-teman jadi seorang Entrepreneur pengusaha sejati. Dan pikniknya pikniknya mana? Pikniknya ke mana? Ke luar negeri, Eropa. Jangan pucak sosok lagi. Ya wes gitu ya. Saya rasa itu buat jadi inspirasi. Kalau mau cerita detailnya nantilah ya. Kapan waktu ada kesempatan yang lebih baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas gelas. Mas Sugeng, ini beberapa ada yang rusak loh. Oh ya. Siap. Itu komando dari Mas Sugeng itu nanti paketnya. Siap. Terima kasih kepada Bapak Herman yang telah menyampaikan produk yang bagus ya, katanya pol-polan. Ini perlu dicoba ya. Siapa yang mau beli nanti bisa ini ya, komunikasi. Dan yang perlu masih ada unek-unek, ada pertanyaan. Kabar baiknya ini kita mau jadiin market, saya sudah hubungin di sini apa namanya pengurusnya. Ini market banyak banget, kita pengen bikin stand di sini. Gila ini. Kopi kita cuma 15.000 sore. Pas momennya khusus kuliner malam, ngopi pas banget. Oh, iya. Pol-polan. Ini kalau kayak gini-gini banyak kan di Yogyakarta kan. Cari duit tiap hari sambil kita apa namanya? Posting. Keren banget. Yang mau menanyakan tentang produk dipersilakan. Atau yang mau beli boleh nanti didata ini oleh langsung. Saya nunggu aja saya. Belum nanti. Yang lainnya, yang rusaknya selain ibu, Ada mau tanyakan Om Kevin? Ini yang teh ya? teh. Ada. Ada tulisannya. Yang kopi berapa tadi? Sama ya? 250.000. Dapatnya 20. Sama ini. Mic-nya jadi ada pensiun. Ini udah sama mati. Ya, Masih kalau ada yang di beda sana. yang ini. Ini. Yang ini 300.000, 15%. Yang kong. Yang kong yang ini. Yang kong ini. Orang. Kalau ada orang yang justru kena lagi sakit gitu ya, orang gagal ginjal, orang lagi kena satu kanker, orang yang lagi diabetes. Ini lah. Nanti yang mau menanyakan seputar produk bisa ini ya, langsung menanyakan. Untuk selanjutnya closing statement kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Alhamdulillah, makasih pada Pak Wer ya, pada
teman-teman semua, pada Bu Yani, Pak Herman, Pak Amir. Sore ini kita alhamdulillah dapat berkah, satu produk baru masuk. Mari apa yang disampaikan ini punya manfaat yang sangat luar biasa ya. Dari sisi produk saya pikir ini profit yang luar biasa. Kantor dekat, harga murah ya, sekelas kopi Starbucks 60.000 kita hanya bisa dapat harga yang sangat murah tadi. Berapa ya, cuma 12.500, atau kalau jadi agen cuma 8.000 tadi ya. Alhamdulillah ini kita bisa jadi masuk lagi di divisi health, kesehatan. Ayo di blasting lagi. Kalau kiranya memang prospek, kenapa nggak kita belikan domain yang murah banget tuh, cuma 16.000 tuh. Ini saya pikir jadi peluang baru buat keberkahan SP Flash ke depan, dan teman-teman semua bareng-bareng pasarkan produk ini. Jadi satu tambahan pendapatan lagi nanti dari sisi divisi kesehatan ya. Oke, alhamdulillah ya. Silakan. Jadi kalau untuk Oke, terima kasih sekali. Saya menambahkan sedikit. Kita bicara tentang semuanya tadi sudah, tapi kita mungkin ada satu tambahan lagi tentang bagaimana caranya membuat ini semuanya menjadi gulungan omset bagi kita semuanya. Kalau kita ada kedai, kita tuliskan manfaatnya di sini, kemudian kita jual produk ini, maka kita bisa jual dengan cup yang besar, dengan satu saset ini. Tapi kita bukan bicara sehat, bicaranya adalah bicara segernya. Jadi ada dikasihkan, memang ditambahkan gula biar memang rasanya manis. Pakai cup besar 15.000 itu sudah sangat menjual sekali gitu. Itu kalau yang anak-anak muda kayak gitu kan, yang ada tambahan ice-nya itu jos banget kan gitu. Tapi memang kalau bicara tentang sehat, satu saset ini hanya untuk satu cangkir yang kira-kira 140 ml gitu. Jadi itu sudah nggak tambah gula, nggak tambah apa. Tapi kan kita bicara gulungan, kita bicara adalah omset. Jadi nanti dari hasilnya kan bisa untuk menyehatkan diri sendiri juga. Gitu, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah itu dari sisi strategi marketingnya ke depan. Tapi memang kita mau kuatkan di sisi kesehatan ya. Kita branding baik-baik, nanti insya Allah kalau manfaat dari produk ini luar biasa, saya pikir akan jadi solusi untuk dua penyakit yang sangat membahayakan itu tadi, diabetes sama kanker. Itu saya pikir sudah sangat luar biasa untuk kita branding, jadi solusi untuk kesehatan itu. Dan terima kasih pada seluruh sahabat ya, mari kita sukseskan apa yang menjadi program kita entrepreneurship ini. Apa yang kami sampaikan tadi ditindaklanjuti ya, untuk mempercepat semua pergerakan produk kita. Ayo hari ini kerja kita rekrut admin, kita terus mendidik, membina, membimbing sehingga tumbuh entrepreneur baru. Karena kalau produk memang luar biasa banyak di dunia ini, udah kami pernah sampaikan sudah 12 miliar jenis produk ya. Tapi yang sangat kurang ini marketing hari ini. Karena perlu kita melakukan edukasi yang terus menerus, tiada henti, rekrutmen dalam menyusun tim marketing untuk terus memperkuat daripada pergerakan di SP Flash. Alhamdulillah Pak Herman, Bu Yani, makasih banyak ini. Mudah-mudahan produk ini jadi komoditas yang handal ya, selain produk-produk yang sebelumnya. Kami mencoba untuk akselerasi, kami mohon doanya. Kalau memang ada tim-tim yang siap dibina dari teman-teman semua, ayo kita kumpulkan bareng-bareng ya. Ini mentor-mentor sudah siap, nanti tinggal dari situ secara online kita bisa perkuat. Dan ada baiknya juga nanti ada event-event offline setiap Sabtu Minggu ini di tempat-tempat wisata ini, kita coba ya sekaligus untuk hiburan, untuk jualan gitu ya, juga untuk mempromosikan secara langsung. Ya, terima kasih banyak dari saya. Alhamdulillah udah mulai masuk sunset. Mari ya kita coba lihat perkembangan di sini seperti apa, karena ini baru
pertama kali kita di sini, di tempat ini, kita coba lihat beberapa peluang yang bisa kita kembangkan di sini. Terima kasih dari kami. Hadallahu yarana wa ifatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kami kembali. Undangan dari kami Pak sekaligus. Ya, besok pada duhur ya. Pada duhur besok semuanya kalau berkenan rawuh ke kantor Volten di Barsha. Oh, Barsa Janti itu ya? Itu kita bisa Sama jembatan layang. jam 1-an lah. Parahnya itu apa? Tikungan itu sebelah kiri ada Barsha ya. Masuk aja. Iya. Berarti sampetan pos Iya. polisi kan. Awas kelas. Ya, sekaligus undangan dari kami untuk khusus untuk tamu yang saya anggap ini adalah diundang oleh Mas Sugeng gitu aja. Untuk tamu yang dari Mas Sugeng besok kami harapkan jam 13 itu bisa rawuh di Barza. Di Barza. Barza City itu adalah di bawahnya flyover Lor Ndalan. Kalau kanan kiri kan tergantung dari mana ya. Tapi kalau dari arah Ambarukmo Plaza itu adalah kiri jalan, bawahnya jembatan layang. Itu ada tulisan Barza City. Nah itu di sampingnya ada jalan masuk. Masuk aja sampai ketemu ruko-ruko ada tulisannya Volten. Nah di situ insya Allah kami pada jam tersebut. Nah itu sekaligus kami semua mengundang Bapak Ibu semuanya untuk ngopi bareng di sana. Alhamdulillah. Passwordnya undangan Pak Hermansyah. Gitu. Entah di mana. Oke siap. Jadi nanti di situ ya Bapak Ibu semuanya. Siap. Oke, monggo Pak. Baik, terima kasih pada Bu Yani ya. Tadi disampaikan ya untuk besok hari Senin ya, tanggal 25 September 2023 diundang ya di Barsa City itu di utara Janti ya. Di flyover. Ya, flyover utaranya. Iya, iya. Itu pasti udah ada ya mapnya kalau di searching situ pasti ya. Jadi besok jam 13 atau jam 1 siang ya. Yang punya waktu bisa hadir di sana ya. Jadi bisa menambah mungkin yang tadi kurang ya tentang keilmuan atau bisa ngopi-ngopi bareng ya santai di sana. Mungkin demikian. Nah untuk rangkaian dari siang sampai sore hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina mari kita action ya, laksanakan terutama untuk rekrutmen admin ya. Kita semua harus punya dan tentunya SB Flash juga untuk menambah percepatan. Jadi kita nggak kerja sendiri ya, karena kita sendiri ya lama seperti itu. Mungkin banyak kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri, adallahu yarana wa yafadana walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Ayo foto bareng semuanya. Volten. Power. Yes. Mantap. Pol-polan. Top Marco top. Nendang banget. Project kita bakal nemenin teman-teman nanti sampai jam 10 kurang lebih ya. Mungkin kalau ada yang mau request boleh. Nanti wah duet ya. Duet nanti di set kita yang kedua ya. Set kita yang kedua itu khusus buat teman-teman yang mungkin yang mau jamming bareng kita. Satu rasa. Kita boleh ya. Nanti di set kita yang pertama ini kita nggak punya banyak waktu karena kita punya cuman sedikit ya sampai nanti kepotong sama azan Isya ya. Nanti setelah azan Isya, setelah Isya kita nanti bakal balik lagi. Halo Pak Lili. Oke. Apa? Gimana? Angkat tangan.
Dari mana mungkin? Dari mana? Adik dari mana? Dari rumah. Oh adiknya mau nyanyi. Nanti ya. No, madu no. Nyanyi no. Teman-teman punya lagu apa anak-anak? Ya dong. Zaitun gitu loh. Kebunku. Ada kok. Kakak tua juga ada. Bukan anak band di mat, anak band jadi enggak. Oh, nggak bisa. Anak-anak band langsung Ini dari mana nih? Kalau ini dari mana? ambil itu Jakarta. album itu. Oh, kapan datang ke Jogja? Iya, kalau anak band di mat itu. Kemarin. Oh, liburan. Oh, sudah kemana aja? Kalau anak hoki, anak bola, itu tergantung basket. Keliling Indonesia. Acara apa nih? Ini acara apa nih?